Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan kelompok saya ingin menjelaskan mengenai review jurnal audit sistem informasi. Kami dari STMIK Nusa Mandiri Jakarta. Di sini, kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nani Maulia Hapsari, lalu ada Juanda Malik, ada Firda Mayangsari, dan yang terakhir Bagus Priyosanyoto. Kami dari kelas 11 6A06. Berdasarkan hasil jurnal yang telah kami review, di sini kami akan menjelaskan dengan judul Audit Sistem Informasi Akademik menggunakan VEMU COVID 4.1 dengan studi kasus IB Dharma Jaya. Tujuan penelitian untuk menilai apakah pengenalan sistem informasi telah dapat memberikan keyakinan yang memadai dalam siakat dan diharapkan dapat memperbaiki segala kekurangan sistem yang sedang berjalan menjadi lebih baik lagi dan sesuai dengan tujuan bisnis institusi. Metode penelitian 1. Tool yang digunakan adalah framework COVID 4.1. 2. Metode yang dipakai yaitu metode kuantitatif dan teknik statistik deskriptif. 3. Pengisian kuesioner yang dibuat berdasarkan standar COVID versi 4.1 yaitu proses PO2, PO7, PO8, DS10, DS11 dan pengambilan sampel dari pengisian kuesioner yaitu dengan teknik sampel cluster. 4. Perencanaan, pemeriksaan lapangan, pelaporan, tindak lanjut. Terima kasih. Nama saya Bagus Priyosanyoto, NIM 111700925. Hasil dan pembahasan A. Sumber daya yang perlu dikelola pada sistem informasi layak ke akademi di mana belum terintegrasi basis data yang digunakan sebagai server data sehingga terdapat regulasi data. Infrastruktur fasilitas teknologi, sistem aplikasi yang belum terintegrasi secara menyeluruh. B. Tahapan mengaudit sistem informasi. 1. Melakukan studi literatural menganalisa terhadap dokumen IBI Dharma Jaya. 2. Penelitian ini bersifat pendekatan survei. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner dan data sekunder. 3. Setelah kuesioner disebarkan, maka akan didapat data yang akan diproses untuk dihitung berdasarkan penghitungan maturity level. 4. Rekomendasi ini diserahkan ke pihak IBI Dharma Jaya dan perbaikan menjadi tanggung jawab pihak IBI Dharma Jaya. Apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang? Saya Nani Maulia Hapsari. Di sini saya akan membahas mengenai sistem informasi akademik yang saat ini dapat dilihat dari hasil kuesioner Current Maturity Level dan Expert Maturity Level. Di dalam tabel sistem informasi akademik ini terdiri dari domain, proses, Current Maturity User, dan Current Maturity Management. Di dalam domain PO2, dengan hasil prosesnya yaitu mendefinisikan arsitektur informasi, dan hasil Current Maturity User-nya 3,6, dan Current Maturity Management-nya 3,6. Lalu, di dalam domain PO7, dengan hasil prosesnya yaitu mengelola sumber daya manusia teknologi informasi, dengan hasil Current Maturity User-nya 3,35, dan Current Maturity Management-nya 3,35. Lalu, di dalam domain PO8, dengan hasil prosesnya yaitu mengelola mutu, dan hasil Current Maturity User-nya 3,78, dan Current Maturity Management-nya 3,39. Lalu, di dalam domain DS10, dalam prosesnya yaitu mengelola permasalahan, dengan hasil Current Maturity User-nya 3,3, dan hasil Current Maturity Management-nya 3,54. Dan yang terakhir, di dalam domain DS11, yaitu ada prosesnya dengan mengolah data, dengan hasil Current Maturity User-nya 3,71, dan Current Maturity Management-nya 3,67.
Current maturity level terendah yaitu domain PO dan DS berada pada proses DS10, yaitu memastikan pengelolaan permasalahan yang berkelanjutan kepada pengguna yang berada pada level 3.3. Dan tingkat tertinggi pada proses PO8 yaitu mengelola mutu yang berada pada level 3,78. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perhitungan maturity level untuk proses teknologi informasi yang ada pada saat ini masih di bawah maturity level yang diharapkan. Maka harus dilakukan analisis untuk menutupi gap antara current maturity dengan expected maturity level, yaitu dengan rata-rata domain PO2. Hasil prosesnya yaitu mengidentifikasi arsitektur teknologi informasi, dan hasil current 3,6, serta hasil expectnya yaitu 4,41. Lalu, di dalam domain PO7, hasil prosesnya yaitu mengelola sumber daya manusia teknologi informasi dengan hasil current-nya 3,35 dan hasil expectnya yaitu 4,24. Lalu, di dalam domain PO8, dengan hasil prosesnya yaitu mengelola mutu dan hasil current-nya 3,58 dan hasil expectnya yaitu 4,35. Di dalam domain DS10, dengan hasil prosesnya mengelola permasalahan dan hasil current-nya yaitu 3,42 dan hasil aspeknya yaitu 4,33. Lalu yang terakhir yaitu pada domain DS11 dengan hasil prosesnya yaitu mengelola data dan hasil current-nya adalah 3,69 dan expectnya yaitu 3,91. Berdasarkan hasil perhitungan, terdapat hasil untuk dilakukan perbaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kematangan maturity level yang ada pada setiap proses TI berada pada level 3, agar seluruh TI dapat mencapai tingkat kematangan yang diinginkan harus berada di level 4, dan semua prosedur harus dipenuhi. Yaitu perbaikannya adalah pada setiap proses TI yang memiliki prosedur baku dan tertulis yang diasosiasikan kepada semua pihak yang terlihat dalam sistem informasi akademik harus didokumentasikan dan diupdate secara berkala. Dan yang kedua yaitu gap antara tingkat kematangan tata kelola TI saat ini dengan tingkat kematangan yang ingin dicapai belum dilakukan secara maksimal, yaitu dengan perbaikan, memprioritaskan perbaikan pada PO7, yaitu mengelola sumber daya manusia teknologi informasi. Nama saya Duanda Malik Ramadan, NIM 1170433. Kelebihan dan kekurangan pada jurnal. Kelebihan pada jurnal, dari jurnal ini sistem informasi akademik pada IB Dharma Jaya mendapatkan solusi terbaik untuk meningkatkan mutu pelayanan akademik dari hasil audit. Sistem informasi menggunakan framework COVID 4.1. Kekurangan pada jurnal, penjelasan yang digunakan terlalu panjang dan seharusnya ada kalimat yang bisa dijelaskan secara singkat lagi supaya pembaca lebih mudah untuk memahaminya. Kesimpulannya, dari pemaparan jurnal tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada pelaksanaan tata kelola TI dalam pelayanan sistem informasi akademik perlu dilakukan perbaikan dalam pengelolaan sistem dan sumber daya manusia TI untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya. Dari kelompok kami, jika ada kesalahan kata atau perucapan dan salah penerangan atau apa mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.